kita harus mensterilkan, menolkan, jirokan lagi semua yang akan kita kerjain. 3 hal tadi kita jirokan, kita nolkan. Artinya tanah kita nolkan, hamanya hilangin, penyakitnya hilangin, unsur hara makronya kita hilangin. Sadis memang ini konsepnya, tapi insya Allah berhasil ke depan. Ya. Jadi lahan dijirokan, dinolkan dari apapun. Ya. Kenapa? Karena gini. Ini yang paling jauh dari mana ini? Medan ya? Yang paling jauh? Orang Medan kan paling jauh ini. Palembang udah datang? Belum? Oh, apa Ajar belum ke sini ya? Kang itu, Kang Jabrang? Belum nyampe? Belum nyampe? Udah nggak apa-apa lah, dari belakangan aja. Ya, bismillah, materi pertama pertanian, aku bahas dari nol lagi ya, secara selintas. Jadi kemarin kan kita selama setahun terakhir ini akan kita muter-muter. Nah, aku kan tahun 2005 itu aku di Aceh, kemudian di Riau, terus kemarin ke Kalimantan. Ternyata permasalahan tuh nambah ya. Banyak kasus-kasus yang kita temukan di lapangan ya. Artinya tidak menutup kemungkinan itu kan sama juga di daerah lain ya. Jadi faktornya itu salah satunya kekurang pahaman di olah lahan awal gitu. Ini yang harus di yang harus dikoreksi gitu kan. Ketika kita memang mau budidaya pertanian gitu kan. Karena namanya pertanian kan walaupun sekarang ada inovasi budidaya hidroponik, itu kan skalanya kecil sekali kan. Mayoritas kan orang tetap bertanam kan di lahan, di tanah kan gitu kan. Nah permasalahannya ternyata apa? Hampir semuanya sama, kasusnya itu sama. Apa? Kekurang pahaman di olah lahan, olah tanah. Ujung-ujungnya masalah semua ke depannya kan gitu. Ini konsepnya sederhana aja ya. Jadi gini nih, pemahamannya gini ya, secara logika. Ada 3 hal faktor kalau ingin berhasil di budidaya pertanian, apapun tanamannya, terlepas apapun tanamannya, bodoh ya. Artinya begini, ketika 3 faktor ini dengan satu aja nggak dikerjain atau nggak benar, insya Allah kedepannya masalahnya banyak. Entah masalah hamanya, entah masalah penyakitnya, entah masalah pertumbuhan dan lain-lain itu kasusnya banyak sekali. Ya kan? Jadi yang pertama Pak, bahasa sederhananya gini aja, kita harus mensterilkan, menolkan, jirokan lagi semua yang akan kita kerjain. 3 hal tadi kita jirokan, kita nolkan. Artinya tanah kita nolkan, hamanya hilangin, penyakitnya hilangin, unsur hara makronya kita hilangin. Sadis memang ini konsepnya, tapi insya Allah berhasil ke depan. Ya. Jadi lahan dijirokan, dinolkan dari apapun. Ya. Kenapa? Karena gini, ketika kemarin kita 6 bulan di Aceh, ternyata ketika kita evaluasi di tiap kabupaten kasusnya hampir mirip kahat dengan kandungan logam. Kandungan logamnya tinggi. Ujung-ujungnya kan tanaman kedepannya sakit, walaupun benar ngurusnya. Banyak, ada timbal, ada aluminium, ada besi. Tiap daerah nggak sama, beda kandungan. Tapi kan ternyata itulah faktor-faktor penyebab mereka kawinnya bercocok tanam banyak kasus. Gitu, ya. Artinya apa? Satu kesimpulannya, nolkan dari kandungan apapun, termasuk kandungan logamnya. Jelas ya? Paham ya? Iya. Jadi dulu aku kan nggak ngajarin itu. Aku cuma ngajarin gimana caranya biar sehat dari hama penyakit tok gitu aja kan. Ternyata masalah tetap ada ketika kandungan logamnya tinggi di lahan. Dan itu pasti tiap daerah sama.
Maka kita nolkan. Itu kesimpulan pertama selama 1 tahun terakhir. Ya. Jadi apa? Dimanapun jenengan budidaya, wis pokoknya cirokan aja, nolkan aja dulu dari apapun lahannya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ini penambahan dari yang sebelumnya, kalau sebelum-sebelumnya kan aku hanya ngajarin cara mensterilisasikan aja kan. Gitu. Ternyata kasusnya tetap ada. Wah, banyak gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Masalah benih. Mohon maaf, kita nggak sujon. Nah, ketika benihnya kita masih dari orang lain, dari bukan kita sendiri yang membenihkan gitu kan. Masalahnya banyak juga. Ya, termasuk benih rekayasa. Itu ngeri-ngeri sedap. Yang paling parah ya benih yang nggak jelas asal usulnya kan gitu kan. Dan itu banyak sekali, bahkan di merek tertentu aja banyaknya begitu. Artinya apa sederhananya? Kita nolkan juga benihnya. Ya. Gimana benih jelek jadi bagusan itu tuh. Dan ini nanti yang akan kita bahas itu. Oke. Nah baru yang terakhir apa? Masalah pupuk, nutrisi dan lain-lain itu juga kita benahi lagi, kita sempurnakan. Jadi penyempurnaan dari yang sebelumnya. Bisa dipahami? Nah 3 hal itu kalau benar insya Allah pengalaman kemarin kita tes di Aceh kemudian di Kalimantan hasilnya luar biasa. Yang biasanya nanam nggak pernah berhasil ya izin Allah tentunya ya kan jadi berhasil semua. Bahkan satu orang binaan kita kemarin selama 6 bulan dia nanam cabai rawit jenisnya kaliber waktu itu kemarin itu setengah hektar dapat duitnya 700 juta kan ya? Gak ada yang kena kasus, gak ada yang kena patek, gak ada kena hama, gak ada keriting, gak ada betul lewat semua. Ketika tapi sampingnya yang nggak dikerjain, alhamdulillah muradul. Dengan orang yang sama loh. Maksudnya 1 hektar itu satu pakai konsep aku yang tadi kan, yang satu lagi seadanya biasa dia gitu. Hasilnya jauh banget. Nggak terbang nular ya? Akhirnya dia kan pede kan. Oh iya ya Prof katanya kalau pakai ini gini hasilnya luar biasa. Nggak ada keriting, nggak ada apapun, alhamdulillah aman-aman aja kan. Artinya hanya dibedakan di konsep pola dasar awal. Pembedanya. Pupuknya sama loh. Cuma perlakuan awalnya berbeda. Yang setengah hektar standar biasa. Yang setengah hektar pakai zero. Jadi ilmu SPBU yang aku pakai kembali ke 0 gitu kan. Itu ternyata hasilnya kenapa? Nggak ada kasus. Nggak ada masalah. Normal-normal aja sehat aja. Makanya luar biasa sampai dapat duit. Dia aja sampai bingung, sampai nangis. Seumur hidupku 20 tahun aku nanam cabai rawit. Baru kali ini aku dapat duit katanya. Ketika normal. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin harganya 55.000 di kebun. Namanya di kebun nih 55.000. Dapat duitnya banyak dia. Ya rezekinya beliau lah ya. Orangnya udah sepuh 65 tahun. Nanam berdua sama istrinya loh. Jago itu setengah hektar berdua suami istri. Masuk kita kalah yang muda ya. Iya masuk kalah. Oke sekarang kita bahas yang pertama tadi apa? Menolkan media lahan ya kan? Jadi gini, ayah pakai yang simpel aja ya. Kan ada beberapa cara, trik ya. Paling yang simpel aja. Tapi ini sebetulnya pun pembaruan dari yang sebelum-sebelumnya yang YouTube juga sudah ada sih sebetulnya. Jadi kemarin ayah coba untuk mengakali menolkan apa kandungan logam. Aku pakainya tetap pakai hidrogen peroksida. Cuma dosisnya yang beda. Kalau dulu aku kan menyarankan itu kan 1 hektar 30 liter kan. Ya itu ternyata ketika untuk menguraikan logam nggak bisa. Artinya tidak sempurna teruraikan, nggak jadi zero itu kan. Nah jadi kalau mau untuk benar-benar jadi 1 hektar itu minimalnya 90 liter. 90 liter per hektar hidrogen peroksida yang kandungannya 50%. hidrogen H2O2 ya.
Itu 90 liter. Kalau pingin unsur logamnya hilang. Tapi dengan catatan, caranya pun harus benar. Walaupun masuk 90 liter, caranya salah, nggak ngepek juga. Per hektar, ya. Air itu kira-kira cukup, karena tiap tanah nggak sama. Ada yang poros, ada yang likat itu kan. Cuma kemarin pengalaman aku dengan 5.000 liter cukup rata, bisa masuk semua. Artinya sampai nyerap di kedalaman 30 cm. Airnya 5.000 liter. Banyak lah itu, satu tangki ya. Jadi gini caranya, teknik ngerjainnya, ini jangan sampai keliru ya. Jadi dikerjain saat lagi dibajak. Gak boleh setelah dibajak. Kenapa? Kalau setelah dibajak, kemarin kita yang tes itu kan, yang pertama, itu ternyata 15 cm ke bawah, loganya tetap ada. Jadi saat kita bajak, terserah pakai alat apa, mau di rotari atau apa, kita ngikutin di pantatnya mesin bajak. Jadi saat dia berputar, nah itu masuk di situ. Tapi dosisnya harus 90 liter. Insya Allah sampai kedalaman mata bajak itu kena semua, 0. Ya, jadi kalau yuk bajak dulu, jangan badak dulu, itu kan udah rata kan. Habis itu kan disusul nyemprot. Biasanya cuma kedalaman 15 cm masuknya. Ke bawahnya nggak dapat. Sementara kalau antum nanam cabai, nanam tomat atau itu, akar bisa sampai 30 cm lo ke bawah. Ending-endingnya logamnya kena lagi, sakit lagi. Paham ya? Bisa dipahami nggak sampai situ? Ya, jadi di teknisnya yang benar ya. Walaupun antum pakai 90 liter 1 hektar, tapi ketika teknisnya salah, bisa jadi nggak sempurna, nggak sampai ke kedalaman 30 cm. Insya Allah kalau itu dikerjain dengan, kalau aku kemarin nyoba itu pakai 5.000 liter ya, jadi 90 liter airnya 5.000 liter itu masuk semua pure untuk 1 hektar tadi. Tapi tekniknya gitu ya, sambil ngikutin di bajak. Kemarin kan kita pakainya apa, rotapator kan ya, jadi di belakang rotapator ngikut sampai kan kena semua airnya sampai ke bawah. Teknis aja itu ya. Kalau kemarin kita pakai steam, steam lebih enak kan, lebih cepat kan, bisa dibikin kencang, dalamnya mana dapat gitu loh, kena semua. Yang jelas jangan pakai sprayer. Kalau enggak pakai kompor aja, itu lebih enak juga kan itu. Yang jelas kuncinya usahakan kalau untuk horti 30 cm minimal harus kena. Wis itu aja intinya. Baru selamat ke depannya. Ya. Nah, otomatis ketika itu pakai konsep yang pertama yang pernah aku ajarkan, mikroba tetek bengek juga selesai. Termasuk calon penyakit tadi. Ya, entah datangnya dari jamur lah atau apapun. Tapi logam pun insya Allah selesai juga. Ya. Tapi ini ada tapinya, berhubung ini dosisnya tinggi pekat, maka olah lahan selanjutnya nunggu 10 hari. Kalau dulu kan 5 hari. Ya. Karena aku kemarin nyoba 5 hari, alhamdulillah kasus juga. Belum selesai dia reaksinya. Jadi biarkan dulu minimalnya 10 hari. Ya lebih lama lebih bagus. Ya. Nggak ada. Ya, aman-aman aja. Yang jelas jangan kerjain sambil hujan-hujanan gitu aja ya. Jadi sekali lagi ya, dengan konsep itu alhamdulillah ternyata nanam apapun, biasanya dia pernah nanam melon, masalahnya banyak. Entah kena jamur trotol lah, habis di treatment kayak gitu. Itu boleh dibilang 90% hilang. Walaupun dia 0 besar di melonnya, 0 besar di budidaya ini. Jadi kuncinya ternyata apa? Selesaikan dulu lahannya. Ketika kita nanamnya di atas lahan. Kita belum berbicara hidroponik belum ya? Paham ya? Oke? Waalaikumsalam. Monggo. Ayah ulangi pelan-pelan soalnya nulisnya. Apa? Kayak gitu loh. Emang masih bisa nulis? H2. H2O2, hidrogen peroksida. Kandungannya? Yang 50%. Karena kan kalau jualan kan banyak, ada yang 3%, 5%, macam-macam ya. Boleh nggak ya pakai yang 90%? Boleh, tapi kan nggak diisi, nggak dibeli kan.
Harus ada izin kalau itu. Kalau 50% mesti dijual bebas, boleh. Paham ya? Oke, jelas? Itu teknik yang pertama. Nah, teknik yang kedua bisa pakai mikroba. Pakai mikroba. Oke, mikroba pemecah logam. Permasalahannya, siapa yang punya mikrobanya? Nggak ada di toko, nggak ada jualan. Alhamdulillah, aku udah ngembangin ada. Nanti bisa dicoba ya, dites. Gratis lah itu. Itu mikroba itu bisa memecahkan logam. Kontak tadi Belum aku kasih nama. Belum. Yuk kita usulan nih apa ya namanya ya? Jangan dispray tapi pakai skin. Udah kita ngembangin itu, nanti kita coba aja. di ancan-ancan. Tapi kemarin kita tes di satu bedengan normal. Artinya dengan bandengan yang lain yang nggak pakai mikroba itu kena kasus, ini enggak. Minimal yang lain purat, ini nggak purat. Ada pengembangan. Cuci mobil. Ya kayak kita ngasih itu aja, ngasih di komposer aja, tinggal kau semborin aja ke lahannya. Oh, ya nanti kan. Sama aja. Yang penting jangan kena akar kebun orangnya aja kan. Semprot juga dulu. Habis itu sambil masukin material lain kan. Nah itu sambil disemprot lagi. Ya. Ya. Di kurang lebih seperti itu. Cuma dosisnya ini dibikin pekat. Yang dulu 30 liter sekarang jadi 90 liter, 3 kali lipat kan. Ya, larutannya 5.000. Maksudnya kenapa 5.000? Pengalaman aku pakai 2.000 liter, nggak sampai ke 30 cm, nggak cukup airnya. Ya, keburu habis. Tapi kalau banyak duit nggak apa-apa, pakai 200 liter lagi aja kan. Tapi sebetulnya itu nilainya nggak ada apa-apanya ketika dibandingkan endingnya, ya kan? Lebih baik kelihatan mahal di awal, tapi endingnya sehat kan, tapi dia jadi duit kan? Bener nggak? Kayak dulu waktu di Bangka, aku masukkan 1.000 liter 1 hektar. Ya nggak apa-apa, yang Pemda yang bayarin kan itu. Sampai tanahnya bergolak, mendidih. H2O2 kalau kena tanah itu mendidih. Tes nanti ke kulit aja ya. Bener, cuma lumayan gatel. Sampai situ bisa dipahami ya. Jadi ada 2 cara ya. Satu pakai H2O2 tapi sistemnya pekat, per hektarnya minimalnya 90 liter, lebih banyak lebih bagus. Minimal. Mau 200 liter silakan. Aku nyoba dites di 1.000 liter. Itu yang kandungan timah tinggi, yang berpuluh-puluh tahun orang nggak bisa nanam apapun di situ. Nanam mati. Itu jadi netral, jadi nggak bisa ditanamin. Waktu di Bangka, pernah lihat YouTube-nya nggak? Ya kan? Yang sekian puluh tahun orang nanam apapun mati. Itu rahasianya. H2O2-nya masuk 1.000 liter 1 hektar, yang 1 liter lagi GRR-nya masuk 1.000 liter. Kasal tambah. Dua-duanya bisa ditanamin. Tapi kan mahal. Kalau beli gitu. Aku kan nggak nyuruh kan, ya kan? Murah bagi aku sih. Kenapa? Dibandingkan kan tidak bisa ditanamin. Gitu. Ya. Ya insya Allah lah nanti ada pengembangan baru ya, ada mikroba yang untuk pemecah logam. Insya Allah nanti aku kasih oleh-oleh semua ya. Nggak, maksudnya tolong buktiin juga di tempat ente gitu ya. Tapi kan nggak usah dibayar, lu ambil aja nanti. Besok kalau mau pulang kita bagiin. Ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada nama dulu ya, megaloman apa namanya nanti. Oke, jadi sekali lagi sampai situ bisa dipahami. Ini ilmu dasarnya loh. Kalau biar kita ke depan itu nggak lagi banyak kasus gitu loh, ya. Daripada nanti ke sana capek kan, capek hati terutama kan. Udah modal gede banyak keluar, gitu masalah muncul, enek gitu kan. Dan ini berlaku untuk tanaman apapun. Judulnya apapun tanamannya, olahan kayak gitu, insya Allah kesannya sehat. Ya. Bisa dipahami? Jelas? Ya. Nah terus kedua, masalah gimana menolkan benih. Kita kan nggak tahu benih itu bagus apa enggak. Kalau namanya
merek dagang ya semua pasti bagus kan. Nggak ada orang dagang bilang ini nomor 2, nggak ada. Pasti bilangnya bagus aja kan. Tanpa menyebut merek apapun kita nggak boleh lah ya kode etik. Yang jelas di benak kita ini benih mau kita normalkan, wis titik itu aja, sederhananya ya. Ini pun sama, ada 2 cara. Terserah nanti jenengan caranya yang mana yang dipakai ya. Yang pertama, kalau cara yang pertama kan jenengan pernah aku ajarin pakai ekstrak bawang kan. Ekstrak bawang merah, bawang putih, 10 siung, air kelapa 1 liter. Pernah tahu kan itu? Nah, ya udah tulis aja deh daripada ini. Ya, pakai yang pertama tekniknya pakai ekstrak bawang. Bawang putihnya 10 siung, bawang merah 10 siung, air kelapa dadakannya 1 liter. Di ekstraknya kayak kita bikin jus saja ya. Jadi bawang merah bawang putih tersebut di blender, terserah mau ditumbuk, terserah, yang penting dihancur aja. Pakai air kelapa 1 liter. Tapi air kelapanya wajib yang dadakan dibuka gitu ya. Itu didiamkannya minimalnya 6 jam. Jadi nggak langsung dipakai. Jadi setelah kita ekstrak, anggaplah kita blender deh ya. Ya. Habis itu didiamkan dulu selama 6 jam, baru boleh dipakai. Sebetulnya boleh nggak langsung dipakai? Boleh-boleh aja, tapi dosisnya tinggi. Aku takutnya malah rusak nanti. Kita cari aman aja lah ya. Jadi simpan dulu 6 jam, habis itu baru kita saring, ambil airnya tok. Itu tekniknya. Kalau benihnya yang kulitnya tidak keras cukup 5 menit. Contoh yang nggak keras kayak cabai, tomat, gitu ya. Kalau yang benih kulitnya keras kayak kemiri itu kan keras. Terus kayak sawit itu kan keras-keras ya. Kalau itu 24 jam. Yang kulitnya nggak keras kayak sawit keras loh, ya kan? Terus kayak kemiri, kalau kayak padi kan lunak, nggak masuk itu 24 jam yang keras. Kalau yang lunak itu 5 menit. Lunak artinya keras itu yang punya kayak tempurung itu loh. Kayak biji pala kan keras kayak tempurung, itu 24 jam. Ya, sehari semalam direndam. Oke. Jadi kalau yang untuk tanaman bukan keras atau biji yang nggak keras itu cukup 5 menit. Tapi jangan salah juga. Banyak yang ngawur tuh teknisnya dulu gini. Anggap nih ngerendamnya pakai gelas gini ya, misal. Benihnya dimasukin, masukin. Habis itu setelah 5 menit diambilnya pakai sendok atu-atu. Yang lain kan sisanya banyak, lewat dong. Jadi apa? Langsung buang pakai saringan, blok kan sekaligus. Tumpahin aja. Kenapa? Pengalaman aku kalau benih muda atau benih lembek lebih dari 5 menit, sproutnya itu mundur 3 hari. Mundur. Iya, telah ngangkat. Jadi hamil rasanya itu. Ya, sekali lagi ya, boleh 10 menit, 15 menit juga boleh, tapi sproutnya lama. Yang harusnya misalkan cabai 2 hari sprout bisa jadi 5 hari baru sprout. Tapi lebih sehat sebetulnya. Iya, lebih lama lebih sehat sebetulnya. Nah, aku malah pernah lupa sehari semalam. Aku ngerendam, keburu ada tamu, lupa benih cabai gue masih direndam. Alhamdulillah, sebulan baru sprout. Kan akhirnya kita berpikirnya jadi jelek. Wah, ini benih jelek kok gak numbuh gitu. Sebulan kemudian baru numbuh dia. Ya. Iya, malah bagus, tapi kan bikin sport jantung. Ini hidup apa enggak gitu loh. Udah cari aman aja, 5 menit aja ya. Jadi 5 menit, insya Allah udah selesai, udah aman. Calon apa? Calon virus yang nempel di benih tersebut, mikroba apapun, bakteri apapun, jangan apapun, itu selesai, mati. Kalau 5 menit, kurang dari 5 menit belum mati loh. Ya, pasin aja lah 5 menit ya. Biar virus, bakteri, jamur atau apapun itu di benih tersebut selesai. Tapi hasil rekayasa GMO belum selesai.
Kan banyak benih-benih sekarang yang hasil perekayasaan. Ya. Ya, tapi itu belum. Itu teknik yang kedua yang dipakai. Apa yang kedua? Tulis aja. Waalaikumsalam. Mangga. Banyak kan? Bukan GMO, pokoknya membuat semuanya. Insya Allah yang GMO juga selesai gitu loh. Ya, ya buat semua, buat apapun. Ya. Karena itu ada satu kekhawatiran ketika itu rekayasanya pakai sejenis mikroba, kita nggak tahu mikroba itu bersahabat dengan kita. Bagus nggak buat manusia? Ya, ketika nggak bagus kita nyebarin penyakit lah ke orang, madorotnya gede, dosa lo kita itu. Kita, walaupun kita nggak tahu kan itu. Paham ya? Besok tulis saja deh. Nih caranya. Tapi awas jangan salah. Kalau salah malah rusak benihnya. Kembali ke hidrogen peroksida. Yuk ambil. Aku berbicara, kalau aku bilang H2O2, aku berbicara yang 50% ya. Paham ya? Berbicara yang 50% lah aku. Karena ketika antum beli bukan 50%, kan kandungannya jadi nggak sama. Konsentrasinya kan jadi nggak sama nanti kan gitu ya. Oke. Antum H2O2 yang 50%, ambil 10 mili. Bis pokoknya manut aja lah ya. Manut aja dulu langsung sementara. 10 mili, oke, sudah. Ya. Airnya 500 mili. Terserah bebas air apa aja. Yang jelas bukan air kopi gitu ya. air biasa aja lah. Nggak perlu air suling maksudnya kan gitu ya. Jadi 50 mili H2O2 50%, 500 mili air biasa, terserah air apa aja, mau air sumur, mau aqua, terserah kan. 10. Oke. Nah terus tadi kan kita udah punya ekstrak bawang kan, lo gabungin 50-50. Yang tadi kan setengah liter kan, oke. Nah itu ngambil juga setengah liter lagi, digabungin jadi totalnya 1 liter. Insya Allah hasil rekayasa selesai. Oke. Paham ya? Ya kalau rekayasa pakai sinar gamma kayak gitu nggak masalah. Atau sinar beta, banyak yang pakai rekayasa. Yang masalah ketika dimasukin sesuatu ya mikroba, entah virus, entah bakteri, ngeri itu ya, bahaya, banyak banget. Rekayasa genetika kan triknya banyak ya. Ini judulnya menetralkan benih, wis itu aja lah biar benih kita benar-benar sehat ya. Nah terus ciri nggak sehatnya apa? Ciri rusaknya apa? Walaupun direndam lebih dari 1 jam, dia ngambang. Ya, kan kita larutannya udah punya kan? Oke? Jadi ketika benih kita masukin, ketika dia, logika sederhananya, apapun benihnya, walaupun sekering apapun, kalau kena air biasa 1 jam, pasti tenggelam loh. Ya, ini udah pasti. Walaupun jelek. Tapi dengan laluran ini, yang jelek dia ngambang terus walaupun sehari semalam, nggak akan tenggelam. Gampang milihnya nyortirnya kan, buang aja yang tenggelam. Jelas ya? Tapi itunya harus bikin. Coba deh, yuk ngambil benih. Begitu dimasukin, kalau pakai air biasa atau air hangat ya, sebagian misalkan ada yang ngambang, biarin aja sehari semalam. Aku jamin besoknya tenggelam kabeh. Kenapa? Kan BJ masanya udah jadi berat. Tapi kalau pakai larutan ini, walaupun sehari semalam dia nggak tenggelam, yang rusak tetap aja ngambang. Jadi kan kita tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Paham ya? Buat semua jenis benih apapun tekniknya sama. Ya, mau padi kayak, mau jagung kayak, mau cabai kayak, mau tomat kayak, bodoh. Konsepnya gitu. Apa? Orangnya ya 5 menit. 5 menit. Buang aja. Pasti kelihatan, karena ketika dia ngambang, insya Allah dia ngambang terus, nggak akan tenggelam lagi gitu. Ya udah buang aja. Aku pernah ngetes ya, kemarin itu kan kita dapat benih cabai dari Balitbu ya. Alhamdulillah
dari satu gelas, aku nggak ngitung berapa biji itu kan satu gelas itu ya. Yang tenggelamnya 4. Oh, keren banget kan itu. Serius Pak? Itu kan ada bantuan kan. Yuk kita tes ya. Pakailah ramuan ini. Yang tenggelamnya 4 ekor, 4 biji coba. Mak coba numbuh pasti, walaupun ngambang. Tapi kan itu udah rentan sakit besok. Disitulah masalah selama ini di pertanian kita. Udah capek-capek nanam, ujung-ujungnya hancur. Paham ya? Ini enaknya diklat kan sebetulnya begini-gini ini. Iya. Ya. Sering-sering gitu. Capek akunya. Enggak lah, ini berbagi pengalaman aja ya. Ilmunya kan baru terus. Apa? Ilmunya kan baru terus. Nah, terus ini nanti ketika mau diaplikasikan ya, yuk 1:10. Ini nggak murnian, lu pakai murnian bubar. Maksudnya tadi kan kita udah bikin toh, jadi 1 liter kan, mau diaplikasikan 1:10 dengan air biasa lagi. Oh juga. Nah, aku pernah murnian kayak gitu, nggak tambah lagi air. Alhamdulillah, modar benihnya. Kebakar. Rusak. Apa? Dengan yang tadi, oke, 1 liter. Jadi, nah nanti tambah lagi air 10, baru dipakai buat treatment. Jelas ya? Ya tadi biang keroknya, inangnya. Jadi yang mau pakai ya secukupnya lah. Kalau benihnya cuma seamplop, moso itu aja 10 liter airnya. Ambil aja, tinggal dikonversikan aja kan. Ya. Jelas ya, paham ya? 1:10. Jadi kalau misalkan kita mau pakai kira-kira dengan 10 sendok aja cukup kerendam, ambil ini 1 sendok, yang ini ambil 10 sendok air biasa, kan gitu aja. Jelas ya? Tekniknya gitu. Karena aku pernah coba murnian, alhamdulillah bubar jalan, rusak benihnya, taruh keras gitu. Walaupun aku nyoba 1 menit, tetap aja rusak. Jadi apa calon titik tumbuhnya malah rusak. Tapi ini mas, aku belum selesai ngomong. Itu kalau untuk benih yang lunak. Kalau untuk yang keras, yuk murni aja pakainya. Ya, cukup 1 jam. Kayak biji-biji keras, kayak sawit kan keras tuh. Meri yang keras-keras lah. Itu boleh pakai itu, malah lebih cepat. 1 jam selesai. Insya Allah. Aku nyoba di sawit 99,99% sprut semua. Dan sawitnya benar-benar sehat. Ya. Apa? Benihnya. Ya. Tapi sehat nggak sehat tergantung ngurus lagi ke depannya, kan belum bisa itu. Ini kan baru menyehatkan benihnya aja loh ini. Kalau nggak diurus ya sakit juga gitu. Sampai situ tuh bisa dipahami. Jadi ada 2 cara ya. Boleh 1 jam. 1 jam. Jadi boleh ekstrak bawang putih aja ya. Tapi itu ketika hasil rekayasa ya, itu tidak selesai. Nah, untuk selesai tambahin H2O2 ya, 10 mili, larutkan dulu dengan air 500 mili. Habis itu dimixkan, baru nanti pemakaiannya 1:10 lagi. Paham ya? Jelas? Enggak. Ya. Panas itu kalau murnian. H2O2 murni baru panas. Kalau itu enggak. Hah? Pakai lab. Pakai lab. Di lab. Kalau nggak di lab nggak bisa. Cuma mohon maaf, mayoritas benih yang sekarang semuanya hasil genetika, rekayasa, apapun. Kecuali yang dibudidayakan atau yang dikembangkan oleh kita sendiri. Ya, kalau yang sifatnya pabrikasi, ya udahlah. Mungkin boleh dibilang bukan sungguhan ya. Itu ya 99% rekayasaan semua. Ya. Kalau benih kita sendiri Apa? Belum sampai situ materinya. Jadi kita berbicara ketika ini benih dari orang lain. Jelas? Paham ya?
Jadi 10 mili, betul kan? Airnya 500 mili, 500 mili, setengah liter lah. Tinggal diaduk, habis itu baru digabungkan dengan ekstrak bawang. Udah selesai itu aja. Ya, jadi ada penambahannya di situ ya. Boleh nggak ya H2O2 tok? Nggak usah pakai ekstrak bawang, boleh. Hanya menyelesaikan masalah GMO-nya, tapi kualitas benihnya nggak kedongkrak. Makanya gabungin aja dua-duanya biar bagus kan itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, yuk misalkan punya benih kadaluarsa. Misal, ini punya benih, udah 2 tahun yang lalu nih. Biasanya kan udah kadaluarsa. Rendem pakai itu. Sprut lagi loh, serius aku ngetes itu. Aku ngetes kemarin itu kan nggak sengaja waktu di Kalimantan ada kelompok tani yang punya benih benih timun, terus benih waluh. Waluh itu apa sih? Tabu ya kan. Ternyata itu tahun 2022, udah 3 tahun yang lalu, kan udah expired tuh. Aku treatment pakai itu, tak semen, numbuh semua. Serius, tes aja, sama. Ya. Tapi ada tapinya, ya. Setelah di treatment tadi, ya anggap deh 5 menit, kemudian direndam dengan air hangat sehari semalam. Kalau yang expire, sesudah di treatment, nanti rendam dengan air biasa sehari semalam. Aku tes, sprut semuanya loh, keren gitu. Yang ada luarsa ditanam normal, nggak ada kasus. Ya. Tapi kalau direndam air biasa aja, alhamdulillah nggak numbuh. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Jadi sekarang kesimpulannya apa? Expire nggak berlaku. Masih bisa kita pakai walaupun sudah kemarin kita coba kayak ke 3 tahun loh, expire 3 tahun. Alhamdulillah masih nunggu. Ya air hangatnya kan mungkin 5 menit udah jadi dingin, ya biarin aja. Biarin sampai besok. Besok coba disesuaikan. Aku tes kemarin, itu sprut lagi loh. Enggak masalah. Setelah direndam tadi, Ya, jadi kalau ada yang expire ambil coba dites ya. Aku udah coba, alhamdulillah normal lagi. Ya. Termasuk kemarin aku ke padi. Aku kan punya stok padi di Kalimantan Timur itu udah 1,5 tahun. Biasanya kan pada expire 6 bulan aja expire kan. Itu 100% nunggu lagi dengan teknik yang barusan. Ya. Saya bikin dulu deh, buktiin nanti. Ya. Lanjut yang kedua ya. Ini ngobrol santai aja lah ya. Ketika teknik itu lo pakai, oke, ini ada bonus. Lu nanam apapun, walaupun dia awalnya hibrida, lu urus, buahnya lu benihin, F1 lagi. Serius. Aku nggak bercanda. Tes aja lah. Tapi ininya benerin dulu gitu loh. Ya, kerjain dulu. Ya, aku coba, mohon maaf ya, aku ngomongin merek ya. Aku coba ke Intanon. Habis itu kita buahin, aku jadiin lagi benih, tak tanam lebih bagus dari aslinya. Netnya lebih keren. Cobain aja lah, udah. Yang hibrida loh. Normal lagi semua. Bahkan lebih bagus dari indukannya. Kesimpulannya, lu modal cuma sekali. Intanon mahal loh. Ya, satu pack itu 3 juta. Lalu besok gratis kan? Semuanya sendiri aja. Nanti sesi itu aku bahas ya, gimana caranya. Bisa sampai situ. Itu cara apa? Mensterilkan benih, apapun jenis benihnya ya. Cuma aku belum mencoba ke kelapa, enggak itu ya. Enggak treatment ke kelapa. Kalau ke sawit aku tes, hasilnya keren. Walaupun benih kita sendiri PKS lewat. Serius saya. Nanti aku ajarin. Tenang aja. Wani piro. Piro wani lah wis. Mbak bercanda aku. Iya. Nanti pas pembahasan gimana itu ya, nanti kita bahas itu ya. Karena tiap jenis nggak sama. Ya, nggak sama.
pepaya ada triknya, cabai ada triknya. Nanti itu materi tersendiri. Ya. Podo butuh apa aja? Nggak bisa buat benih manusia, belum dicoba. Belum pernah aku coba kerendam sama aku sih. Oke, sekarang lanjut materi ketiga. Apa? Kan tadi ada 3 hal yang harus diperhatiin. Apa? 1, lahan. Kedua, oke. Nah sekarang nutrisi. Jadi kalau kita pingin budidaya apapun, tidak terbatas horti, tidak terbatas perkebunan, pokoknya apapun tanamannya bodo amat. Ini nutrisi yang wajib punya sebelum budidaya. 1. Nah ini yang hari ini akan kita bahas dan besok kita praktekin. Aduh ya, nggak apa-apa aku selonjoran deh. Bukan nggak sopan ya. Faktor U, faktor pegel. Mohon maaf ya, kaki ke depan. Jadi gini yang harus antum bikin. 1, you wajib bikin yang namanya asam amino. Nanti aku bahas. Ada asam amino terbarukan ya. Yang kedua, biotonik. Yang ketiga, booster. Yang keempat, enzim. Mutlak 4 ini kalau ingin berhasil di budidaya pertanian wajib punya. Ya. Kalau ini nggak punya, ketika ada kasus di perjalanan, yuk pusing sendiri. Nanti aku ajarin enzim ketika aku kemarin coba di terong, kemudian di tomat, kemudian di cabe yang aku sengaja sakitin. Maksudnya aku kasih mosaik, aku kasih papusarium, aku kasih gemini, dibikin sakit dulu ya, keriting semua dan mereka. Aku treatment ini 3 kali aplikasi sembuh total. Yang mengkerut daunnya mekar lagi. Yang bule. Betul. Yang daun kuning 3 kali aplikasi berubah jadi hijau lagi. Nanti aku ajarin ya, karena komposisinya nggak sama dengan biotonik sebelumnya, dengan asam amino sebelumnya nggak sama. Ya ini setahun kemarin aku nyilam itu kan mikirin ini kan. Mikirin. Oke, jelas ya. Jadi yang kemarin nggak usah dibuang. Ya, ini penyempurnaannya. Ya, paham ya? Ya kalau sama ngapain gua ngadain diklat? Tahun kemarin gua ini juga tuh. Kan ngapain gua diklatin gitu kan? Nah, kalau nggak ada pasar baru kan percuma tuh. Baru yang itu nutrisi standar, vegetatif generatif, kalau itu kan standar aja lah. Deh. Tapi yang 4 ini mutlak harus punya. Biar apa? Jaga-jaga kalau ada kasus. Ya. Kemarin itu kita tes di apa namanya tuh, di melon. Ya. Melonnya purat, purat. Iya. Nggak mau nunggu gede. Ya. Yang lain misalkan tingginya, dia kan umur 21 hari, tingginya cuma sejengkal, kan kurang ajar. Biasanya 21 hari kan udah mulai berbunga kan, dan udah tinggi misalnya udah 1,5 meter, ini cuma sejengkal. Aku treatment pakai itu, nyusul. Keren loh itu. Ya. Pokoknya pakai ini aja selesai, tapi ada trik-triknya, ada caranya. Oke, sekarang tulis cara bikinnya dulu deh. Asam amino dulu. Pokoknya insya Allah hari ini daging kabeh ya. Nggak ada tulang yang nggak ada. Daging kabeh insya Allah. Jadi nggak percuma lah nunggu di bandara 2 hari 2 malam ya. 2 hari nunggu di bandara nggak kebagian pesawat. Kasihan amat. Nah, ya kan timbal baliknya kok juga kan sama kan, ya kan? Apa? Yang ngasih sesuatu yang berharga buat ente kan gitu kan. Di perjuangan itu juga nggak percuma juga kan gitu. Nggak ada lah. Oke, bahannya 1. Antum boleh pilih salah satu ya. Artinya ketika aku bilang A, B, C, artinya boleh yang mana aja. Yang ada di tempat celengan maksudnya gitu, yang paling mudah ya. Bahan yang pertama masih standar kayak yang kemarin, yang sudah-sudah. Lo pilih salah satu aja ya. Boleh sidat, boleh lele, boleh belut. Pilih salah satu. Yang paling bagus sidat. Ya. Yang paling bagus. Kalau nggak ada sidat, boleh belut. Kalau nggak ada selut, terakhir boleh pakai lele. Pilih mana aja. Kalau yang paling bagus, sidat.
Aku tes di sidat, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kita berbicara skala kecil 1 kilo ya. Nah, antum mau bikin 1000 kilo bodo amat gitu kan. Yang penting tekniknya sama ya. Aku berbicara untuk 1 kilo bawa bahannya. Itu bahan yang pertama. Oke, sudah. Pilih salah satu, boleh sidat, boleh lele, boleh belut. Yang kedua, telur. Boleh telur bebek, telur ayam kampung, boleh telur ayam ras. Yang paling bagus telur bebek. Pilih salah satu aja. Cuma ada cumanya. Kalau telur bebek 1 butir, telur ayam kampung 2 butir, telur ras 4 butir. Mendingan bebek lebih murah ya. Kalau ada. Aku belum pernah nyoba. Gini deh, aku orangnya gitu ya. Kalau aku nggak ngomong, berarti yang lain aku nggak coba gitu loh. Paham ya? Itu gaya aku. Jadi sebentar ya. Aku ketika ngomong pilih ano, yang lain nggak disebutin, berarti aku belum nyoba itu gitu loh. Paham ya? Ayah orangnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, boleh pakai telur bebek, boleh pakai telur ayam kampung, boleh pakai telur ayam ras. Cuma perbandingannya 1, 2, 4 ya. Untuk 1 kilo tadi telur bebeknya 3, yang lain kaliin aja ya. Kalau ayam kampung berarti harus 6, kalau ayam ras 12, malah mahalan yang gitu ya. Kenapa kita berbicara kandungan gitu ya? Aku bodo amat apapun, pokoknya bukan secara kandungan. Perbandingannya seperti itu ya. 1, 2, 4. Kalau bebek 1, perbandingannya ya. Kalau ayam kampung 2, kalau telur ayam ras 4. Baru seimbang kandungannya. Untuk asam aminonya, aku nggak berbicara yang lain-lain. Nggak berbicara tetek bengek. Ini kan judulnya kan untuk asam amino ya. Dan lanjutin. Bahan yang ketiga, bawang putih 1 on. Dulu asam amino ada pakai itu nggak? Nggak ada kan? Bawang putih. Apa? Sama on-onannya. Bawang putih 1 on, sudah? Oke. Nah ini pilih juga, terserah jenengan. Mau pakai pepaya muda silakan, mau pakai nanas muda silakan, mau pakai apa namanya tuh nanas tuh apa sih, nanas ya, pakai nanas muda silakan, pilih salah satu yang mana aja. Boleh pakai pepaya muda, boleh pakai nanas muda. Satu lagi mau muda ya. Satu lagi apa, ada nggak? Ada. Apa? Jahe ya. Jahe itu kalau ini bebas apa aja, tapi yang paling bagus dari itu semua adalah nanas yang paling bagus ya. Tapi nanas yang lagi caranya aku carangin. Jadi lu pilih salah satu aja ya. Boleh pakai pepaya ya, boleh gak 3-3 digabung, itu lebih keren lagi ya. Awas, bener-bener muda, bukan yang tua, gak boleh. Pepaya muda, jahe tua, jadi janda herangnya tua itu ya. Jahe kan janda herang kan itu. Orang luar Sunda nggak ngerti. Orang Sunda pasti ngerti. Apa? Bodoh amat. Yang penting bukan nanas maling aja ya. Jenisnya, varietasnya apa, bebas apa aja. Yang penting muda ya. Awas loh, bukan buat pakai yang macam-macam nanas muda ya. Nanti dipakai aborsi lagi. Oke. Ya jadi lupa deh, itu bahan yang keberapa itu, keempat ya? Oke, lanjut. Belum selesai, bahannya masih ada. Terus air kelapa. Air kelapanya 1 liter. Apa? Nanas itu kecil, aku nggak pernah ngilo masalahnya ya. Jadi kurang lebih segede kepalan tangan. 3 on. Ya masih benar-benar muda itu. 3 on. 1 butir. Yang kira-kira segede kepalan tangan. Ini ya.
Nanas pun sama, yang masih kecil. Tapi awas, nanas madu walaupun tua kecil masih gini. Ya artinya muda aja lah ya, muda. Jadi kalau yuk potong itu belum ada bijinya pepayanya. Kalau dipotong ya, itu bijinya belum muncul. Baru kelihatan apa calon biji yang kecil-kecil putih-putih gitu kan. Nah itu yang dipakai ya. Apa? Jahe itu aku pakai dulu, aku pakai seperempat. Ya. Tapi yang selalu berhasil itu pakai nanas atau pakai pepaya, selalu berhasil. Udah lanjutlah. Air kelapa aja 1 liter. Sama di dadakan buka maksudnya ya. Bukan dadakan ngambil. Yang ngambil kelapanya mau seminggu yang lalu bodo amat. Yang penting dibuka dadakan, itu maksudnya. Yang terakhir, air cucian beras 1 liter juga. Dari nyuci beras 1 kilo ya. Jadi beras 1 kilo, ambil kasih air 1 liter, uyak aja kan sampai kentang. Itu yang maksudnya aku dipakai tuh yang itu. Udah? Selesai? Nah, udah pulang yuk. Kan udah selesai ini. Nah, cara bikinnya gini. Bentar. Awas, banyak sekali mohon maaf lah orang-orang bikin literatur kan, ya. Banyak. Coba lu searching di Google, cara buat asam lambung banyak bener tuh, ratusan itu. Tapi mohon maaf, semalam mungkin yang sempat ngobrol udah paham ya. Bahan sama, salah perlakuan, hasilnya nggak sama. Itu udah pasti itu. Ya, yang semalam aku ideologikan kemana? Ke beras kan. Ya. Berasnya sama, bahannya sama, beras sama air, ya kan? Oh, satu bisa jadi nasi liwet, satu lagi bisa jadi si bubur, ya enggak? Ketika perlakuannya nggak sama, padahal bahannya dua-duanya sama. Yang satu beras, airnya cuma sebuku, jadi nasi liwet loh. Yang satu lagi, airnya sejengkal, jadi bubur. Bahannya sama kan? Endingnya sama nggak? Bisa. Ini yang harus dipahami. Makanya banyak orang bikin-bikin endingnya, kok ayah nggak ngepek katanya. Kenapa? Salah di perlakuan. Jelas ya? Makanya, karena kan aku tadi bilang air cucian beras 1 liter, biar agak banyak tambahin setengah, bubar kau. Apa bedanya dengan bubur tadi? Paham nggak maksudnya? Ngerti ya? Endingnya bukan lagi jadi asam amino, bisa jadi POC aja kan gitu. Oh, benar lah. Jadi ada pakem ya. Maksudnya gitu ya. Jadi yuk ikutin aja apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Biar jadi beneran gitu. Paham ya? Ya. Kadang kan kita kan orang-orang kita kan, halo eman-eman sayang, tambahin dikit ah. Gitu. Sering lo kejadian gitu di lapangan. Itulah cikal bakal kegagalannya di itu. Jelas ya? Ya. Oke, cara bikinnya gini. Kita kan di sini tidak melibatkan mikroba. Ini konsep pertama. Jadi asam amino nanti ada 2 versi ya. Bahannya sama, tapi tekniknya beda. Ini versi yang pertama, kita pakai skala bukan orang laborat. Siapapun bisa ngerjain. Yang penting gandar aja ngerjainnya. Tekniknya gini. Tadi kan ada ikan lele, ada ikan sidat atau apapun. Tekniknya sama seperti yang sebelumnya. Apa? Sterilkan dengan cara dikukus. Jadi lelenya lah atau sidatnya atau belutnya itu biasa disembelih dulu, jeroannya buang kabeh, cuci benar-benar bersih, masukin ke plastik wadah, ikat rapet, kukus 1 jam. Sama semuanya ya. Itu langkah awal begitu untuk bahan yang lele atau yang sidat atau yang belut ya. Jadi bersihin, jeroannya buang semua, karena aku khawatirkan di situ ada mikroba tertentu yang ujung-ujungnya malah merubah kasus gitu kan. Endingnya dia nggak sama nanti. Habis itu masukin ke wadah plastik aja ya. Ikat rapat, kukus 1 jam. Jelas. Untuk bahan yang lele atau itu. Terus apa lagi? Telur cuci dulu lah. Biasanya kan kalau dari warung atau dari apa kan kotor tuh.
cuci pakai air sabun ya. Tapi awas, yang diambil cuma dalemannya aja, cangkangnya enggak. Ya, tapi tetap dicuci pakai air sabun lah. Takutnya ada mikroba nempel atau apa yang enggak jelas itu kan. Bawang putih itu dikupas, dibuang kulitnya. Bawang putih dikupas. Semuanya. Cuma kecuali cangkangnya dibuang ya. Tapi saat proses mengerjain dicuci dulu air sabun biar steril, ya, biar bersih. Bawang putih dikupas, ya, buang benar-benar dibuang kulitnya, ya. Sampai kelihatan mengkilap itu kan, dalamannya aja yang dipakai. Nah tadi kan ada pepaya, ada nanas. Nah itu caranya antum cuci pakai air hangat yang kira-kira tahan nahan, kurang lebih sekitar 60 derajat lah. Jadi you bikin air panas, ya. Habis itu tambahin air dingin dikit-dikit sampai tangan antum paling kuat nahannya. Kalau pakai termometer kurang lebih 60 derajat lah. Kalau hangat kuku kan cuma 40 derajatan. Ini benar-benar agak panas. Kalau aku biasa mandi air panas kan udah biasa aja 70 derajat juga. Kan sensitivitas kulit nggak sama ya. Ya kurang lebih 60 derajat lah ya. Itu dipakai buat apa? Mensterilkan pepaya atau nanas atau jahe ya. Tapi jangan dikupas dulu, nggak boleh. Dalam keadaan utuh ya. Dalam keadaan utuh direndam dengan air 60 derajat saat dingin sendirinya. Jadi masukin ke air 60-70 derajat biarnya sampai dia dingin sendiri ya. Baik pepayanya maupun nanasnya ataupun jahenya. Nah, direndam aja. Boleh ya. Jelas. Nah bahan yang lain kayak kelapa kan tinggal kupas aja kan itu ya. Masa direndam lagi. Kelapa direndam pakai apaan? Oke, sekarang teknik kerjainnya tuh gini. Cucian gelas. Apa? Sampai air dingin. Iya. Tadi khusus untuk tadi kan dikukus ya. Habis dikukus, you ambil, awas, hasil kukusan calon asam amino esensialnya justru ada di cairan di dalam nanti. Biasanya ada sekitar 1-2 sendok. Ya. Jadi di dalam plastik, makanya waslisnya kenapa wajib diikat rapat, karena nanti akan keluar. Yang 2 sendok itu calon asam amino esensial. Ya minyak kayak minyak gitu. Tapi di dagingnya pun masih banyak, masih 60%, tetap dipakai. Nanti tinggal pakai sendok aja digituin, ngelotok. Ya. Tulangnya kan langsung dibuang aja. Jadi yang kita ambil daging sama airnya tok. Saran aku enaknya pakai sidat. Kalau lele kan biasanya kepalanya gede. 1 kilo itu mungkin dagingnya cuma 6 on aja tuh. Gede kepalanya kan. Makanya kalau ikan lele lebih bagi 1 kilo itu lelenya yang benar-benar 1 kilo. Jangan yang sekilo isi 10 gitu loh. Dagingnya nggak ada itu. Iya. Jadi sekilo itu dihitung dari. Tapi awas jangan salah. Cairan itu bahkan ada aja di sum-sum di tulang-tulangnya itu. Makanya kenapa dikukus kabeh. Ya. Bukan dari dagingnya loh itu. Kepalanya juga sama, direbus semua. Ya. Oke gini nih, sebentar. Jadi kandungan tertinggi itu justru ada di dalam tulangnya. Ya. Kalau di ayam ada di mana? Di bulu ekornya. Iya, lu cabut aja bulu ekor ayam atau unggas lah ya. Coba lu pijit, minyaknya keluar. Itu yang dipakai. Tapi aku nggak ngajarin itu lah, susah. Bukan, susah dari bulunya. Kalau ayam itu diprotolin kan kasihan kan. Kecuali kita kerjasama dengan pemotongan ayam lain cerita. Tapi itu nanti kita ajarin kalau itu lah. Sekarang yang simple aja dulu, yang gampang ya. Nah, jadi sekali lagi kenapa harus masuk direbus sak tulang-tulangnya? Justru kita butuh yang ada di dalam tulangnya. Oh, ya, milletnya nanti. Apalagi setelah itu kan milletnya gampang banget.
Pakai sendok aja dikit ngelotek semua. Jelas ya? Paham ya? Dah, lanjutin. Terus untuk yang pepaya sama itu semuanya diparut. Iya, jangan diiris-iris, ya. Diparut. Boleh nggak di jus ya? Lebih bagus lagi. Di blender boleh, gitu ya. Sak kulit-kulitnya, mau nanas kayak mau apa kayak bodo amat, pokoknya sak kulit-kulitnya. Tapi ada tapinya, kalau seandainya di pepayanya ada bijinya walaupun putih-putih, itu bijinya dibuang, jangan dimasukin, ya dibuang dulu ya. Kalau nanas ada bijinya nggak ada kan? Yang terbesar di nanas ada di tongkol tengahnya sama di kulitnya, dagingnya nggak ada. Jadi sebetulnya nanas dikupas, dagingnya boleh dimakan gitu ya. Yang diambil cangkang sama tengahnya, itu kan tengahnya kan ada kayak gagang itu ya. Nah, harus masuk KB aja lah. Lu bayangin ada bonus hormon kan nantinya. Paham ya? Jadi masuk aja semua, blender aja semua sampai halus. Tapi satu blender ya dikecil-kecilin dulu dong. Mau satu butir di blender kan nggak bisa. Kalau jahe dikeprek, ditumbuk. Kalau jahe nggak wajib ya. Yang wajib tuh yang dua itu tadi wajib. Nggak ada jahe pun nggak masalah. Yang penting pepaya itu ada dan dua itu. Kalau pengen bagus ya tiga-tiganya ada itu kan. Sama aja, jangan dikurangi. Pokoknya sebutir. Kalau pengen lebih bagus lagi, gitu ya. Oke, lanjutin. Gimana cara teknik selanjutnya? Gini, tadi kan udah ada apa? Filetan daging, entah sidat, entah lele, entah belut ya. Itu di blender sama air kelapa. Kan tadi ada air kelapa kan, 1 liter. Pakainya itu, kan total airnya 2 liter. Pakai blender itu. Termasuk untuk ngeblender ikan, terus ngeblender apa? Pepaya sama nanas, ya pakai air itu. Jadi nggak boleh ditambah air lagi, ya. Cukup 2 liter itu toh. Ya. Telur pun di blender juga, barengin aja. Ya. Nah setelah benar-benar halus kayak jus lah ya. Nah, antum kalau pengen benar-benar 100% jadi, itu di sentrifuga atau diputar di RPM minimal 5000. Ya nggak punya alatnya, wis nggak usah. Cuma kalau nggak di sentrifugal itu butuh waktunya minimal 3 bulan baru jadi. Kalau di sentrifugal selama 1 jam dengan RPM minimal 5000, syukur-syukur di atas 7500, itu 3 minggu jadi. Cuma itu aja bedanya. Ya. Itu begitu diputar. Oh, kan nggak punya ya. Kalau punya, kalau nggak punya nggak usah sakit hati ya. Tapi jadinya selama 3 bulan. Insya Allah jadi asam amino esensial. Minimal. Boleh nggak ya 6 bulan lebih bagus. Minimal 3 bulan. 1 jam. 1 jam. Masalahnya satu, kalau bikinnya 1 ton, kan nggak mungkin pakai sentrifuga. Ya tak? Oke, nah sebentar. Ya, setelah semua diaduk nyampur KB, baru di sentrifugal. Kalau punya alatnya. Kalau sekolah kecil mungkin bisa. Kalau sekolah gede udah nggak mungkin. Udahlah, fermentasi aja lah ya. Nah, apa fermentasinya biar jadi? Yuk siapin. Tadi kan sekilo ya. Lu siapin ekstrak gula aren. Boleh nggak ya pakai gula pasir? Alhamdulillah 6 bulan jadinya. Boleh, nggak masalah. Jadi gula ambil sekitar 1/4 kilo, ya. Lu seduh dengan air panas mendidih 1 gelas. Nanti baru dicampurkan dengan hasil yang sudah di blender tadi. Ya. Ya, air gulanya diseduh dulu dengan air panas. Boleh dimasak juga, ya. Tapi kalau diseduh ya diiris-iris dulu. Kalau nggak diiris kan gancur. Ya.
Paham nggak maksudnya? Jadi itu dibikinnya terpisah ya. Jadi bikin aja ekstrak gula aja dulu. Ya. 1/4 dengan air 1 gelas. Tapi airnya air panas mendidih ya. Boleh nggak ya direbus? Silakan aja. Boleh-boleh aja. Habis itu setelah dingin baru dimasukin, digabung dengan bahan yang tadi, yang sudah hasil blenderan tadi. Aduk rata, tutup rapat. Fermentasinya anaerob fakultatif. Artinya masih ada ruang kosong ya. 10% aja cukup. Tutup rapat, tidak boleh ada yang bocor selama 3 bulan. Cadangan jadi asam amino esensial. Ya. Boleh, itu gini. Kalau aku biasa pakai cara simpel, aku pakai plastik tipis, tapi pakai wadah yang permukaannya besar, kayak apa ya? Kayak tempat kerupuk gitu kan. Tapi kalau you pakai leher kecil, contoh kompan, bawahnya kecil, itu wajib pakai aerator. Kalau nggak meletup, pecah. Jadi kalau bikin aman, nggak mumet, you wadahnya pakai wadah yang permukaannya besar. Banyak kan tuh yang kayak Tupperware kayak gitu tuh, kayak pakai plastik yang paling tipis, yang dia pasti bondong tapi nggak akan pecah. Aku biasanya mainnya gitu aja, tekniknya simple kan ya. Boleh, yang penting nggak disakuin aja, susah. Wadah bebas apa aja, cuma saran aku kalau wadahnya lehernya kecil, kasih aerator pembuangan udara, karena biasanya dia nggak tahan, meleduk nantinya, kembung ya. Kecuali kalau wadahnya besar, contoh kayak bikin sekolah gede, bikinnya pakai drum, lubangnya gede ya kan, pakai plastik mulus aja, aman. Dia nanti hamil tuh, ya bodo amat, biarin aja. Karena setelah mau jadi asam amino, dia balik menjadi kempes, malah jadi balik di mengambil oksigen. Kalau melendung terus, lo tanggung jawab. Misalnya setengah perjalanan, 1 bulan setengah nggak kempes, artinya ada yang salah waktu bikin. Oke. Ya, dia betul kempes dengan sendirinya, itu yang benar. Jadi ketika nggak balik kempes, itu ada yang salah. Bisa jadi waktu sterilisasinya nggak benar. Iya, nyusut lagi. Betul. Yang benar seperti itu. Proses yang benar seperti itu. Loh, ini asam amino ya. Apa? Bukan aerator. Bukan aerator. Salah saat proses sterilisasi. Kan airnya keluar terus, nggak berhenti, ngeluarin gas terus. Karena setelah proses setengah perjalanan, anggap deh 1 bulan setengah, dia harusnya kembali ngisap, bukan ada gelembung. Jadi selama 3 bulan gelembung keluar terus, POC itu jadinya, pupuk organik cair. Jelas ya? Berarti ada yang salah. Apa yang salahnya? Biasanya proses apa? Sterilisasinya nggak benar, terkontam dengan mikroba, entah yang nempel di kulit pepaya lah, entah yang nempel di, termasuk tangan antum ya. Jadi walaupun aku nggak bahas saat proses pengerjaan, tangan antum sterilkan minimal dengan alkohol. Apiknya di situ aja loh, kuncinya ada di situ. Betul, bakal mengempes lagi seperjalanan. Enggak juga. Kalau ini asam amino Pak, dengan otaknya satu, asam amino dulu mikirnya. Jangan dengan konsep yang lain-lain dulu. Aku ngerti maksudnya kemana arahnya. Oke. Ketika bikin POC, betul kayak cadangan. Tapi ketika bikin asam amino, dia ada batas waktu. Setelah 3 bulan dia balik lagi, kembung lagi loh. Betul. Ini sekali lagi, ini yang dibahas ya,
khusus asam amino. Ketika aku nanti bahas enzim, kasusnya nggak sama. Oke, sederhana ya. Yuk, ketika mau belajar sama aku, konsep yang lamanya buang dulu, biar nggak ngawur, ya, paham ya? Tadi aku udah kesinggung kan, bahan sama, cara nggak sama, hasilnya nggak sama, dan prosesnya pun nggak sama. Bisa dipahami ya? Oke, jelas ya? Oke, jadi ciri asam amino bakal bener separuh perjalanan dia bakal kembung. Habis itu separuh perjalanan setelah 3 bulan dia kempes. Setelah itu ketika masih ada reaksi dia balik lagi kembung lagi. Itu ciri yang benar. Kalau kempes terus jadi POC dia. Jelas? Paham? Apa? Nggak, aku kan nggak suruh. Kalau aku nggak nyuruh berarti enggak kan? Bisa selesai. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus ciri kasat mata setelah 3 bulan kan kita buka ya tutupnya. Ciri kasat mata akan terjadi 3 lapisan kalau asam amino. Ada 3 lapisan. Satu di atasnya lapisannya agak bening, yang di tengah lapisannya kayak minyak, yang paling bawah ampas kecoklat-coklatan. Kalau hanya 2 lapisan, POC jadinya. Itu yang inginnya bikin kempes terus begitu 2 lapisan biasanya. Oke, jelas ya? Ulangi. Nanti setelah 3 bulan, yuk buka. Oke, itu akan ada 3 lapisan. Lapisan atas itu bening, agak ke bening-beningan, nggak bening-bening amat sih, kayak air encer. Lapisan kedua itu kayak minyak, kekuning-kuningan. Biasanya kayak bimoli warnanya, kuning tua ya, kuning pekat itu kan. Yang paling bawah kecoklat-coklatan itu ampas apa? Ampas pepaya, ampas daging itu kan. Kalau itu 3 lapisan jadi asam amino jenengan jadi. Tapi ketika lapisan cuma 2, POC jadinya. Jelas? Nah itu yang bakal kempes terus itu kalau jadi 2 lapisan. Karena POC bukan asam amino lagi. Apa? Oh, ya tinggal dipakai aja, nggak dibuang. Itu cuma apa namanya tuh? Cuma bening, warna kuningnya nggak ada. Asam amino itu yang di tengah loh, yang minyaknya itu. Tapi kita mau pakai gabung aja lah, susah nyedotnya kan. Paling ampasnya aja yang kita buang. Bisa dipahami? Oke, jadi ketika yuk bikin ada 2 lapisan, ya itu artinya gagal bikin asam amino tapi berhasil bikin POC. POC lele, POC sidat. Jelas? Gagal sih enggak, tapi endingnya nggak sama gitu loh. Ya, cirinya kalau POC lapisannya cuma 2, dan biasanya reaksinya kalau ada sejenis Saccharomyces di dalam kandungan itu dia akan kempes terus. Tapi awas lo salah. Ketika misalkan kita nggak skala lab loh ini, kalau ada keluarga Bacillus atau Pseudomonas yang masuk mengontaminasinya, dia kembung seumur umur. Itu tiap mikroba nggak sama kasusnya, Pak. Bisa dipahami? Anggap aja paham deh. Mikroba itu kan unik, nggak semua mikroba karakternya sama. Ngembesin sendiri. Udah selesai, udah jadi. Terus diapain? Pakai. Ya kalau dilanjut, kalau nggak diapa-apain, capek-capekin ngapain pula balik aja gitu. Paham ya? Jelas ya? Jadi sekali lagi, kembung nggak kembung, gini loh. Yang ketika dia kembung, kemudian dia balik lagi kempes, enzim yang terbentuk. Karakter enzim begitu. Ya, berarti enzim papain yang di papayanya normal, enzim bromelin yang ada di nanasnya normal. Tapi ketika habis kembung, kempes terus, artinya enzim yang nggak keluar, yang muncul adalah bakteri. Jelas. Makanya endingnya jadi POC. Karena enzim nggak bisa bikin POC. Enzim hanya bisa memecahkan protein jadi asam amino. Itu pun enzim protease loh, keluarga, salah satunya di keluarga tadi
di pepaya, di nanas, di jahe. Kalau pakainya jeruk, pakainya apa namanya itu pisang, jadi nggak sama amino? Enggak, jadinya gula, jadi alkohol. Oh, pusing ya? Makanya wis manut aja dulu ya. Paham ya? Jelas ya? Aku berbicara hal yang mudah-mudah dulu lah, bahan. Banyak bener ratusan kok. Tapi kan yang paling mudah pepaya gampang, nanas gampang. Boleh nggak pakai asam kapulaga? Boleh. Tapi kan mumet ya kan? Wis yang gampang-gampang, yang kalau gampang ada kenapa harus saya bikin yang susah kan itu loh. Oke. Sekali lagi ya, kuncinya apa? Sterilisasi dijaga, bukan cuma tangan, bukan cuma bahan, alat pun, wadah pun ya sterilkan. Karena itu yang bikin masalah adanya di situ. Ketika nggak steril, mikroba masuk. Apalagi ini kan bukan skala lab, gitu. Skala ini skala dapur kan kita bikin. Ya. Coba jaga itu insya Allah jadi. Ya. Itu teknik yang pertama. Versi 2. Versi 2 pakai mikroba, nggak pakai bahan yang lain sama. Hanya bedanya nggak pakai pepaya, nggak pakai nanas, nggak pakai jahe, tapi pakainya mikroba. Yuk bisa cari sendiri mikrobanya, ya. Carinya kalau susah di Manjil ada. Ya. Boleh pilih salah satu. Kalau seandainya ingin keluar 14 asam esensial, yuk pakainya dari keluarga Bacillus. Ya, mikrobanya. Bisa di online banyak kok. Tapi ya biasanya kan pangkatnya pangkat kecil, pangkat 4 atau pangkat 7 aja itu. Ya. Ini tambahan aja ya. Kalau mau coba-coba silakan. Ya. Boleh pakai keluarga Bacillus, boleh pakai keluarga Pseudomonas, boleh pakai keluarga Lactobacillus. Pilih salah satu aja. Ya. Cuma hasilnya tidak akan sama, tergantung kekuatan mikrobanya. Jadi di sini aku nggak bisa mengatakan A jadi A, B jadi B, nggak bisa. Maksudnya gini, ketika yuk pakai misalkan anggap deh Lactobacillus ya, anggaplah Lactobacillus sp misalkan. Ketika dia angka kumannya misalkan pangkatnya cuma 4, sementara yang satu lagi antum misalkan pakai yang pangkat 10, prosesnya kan nggak sama. Lama prosesnya juga kan nggak akan sama. Jadi sih jadi. Paham ya? Jelas ya? Nah kalau pingin enteng, dia pesan aja ke admin misalnya saya gitu ya. Ada yang sudah jadi yang pangkatnya nuklir. Itu 5 hari jadi. Bukan. Khusus asam amino ada. Selama ini aku belum pernah ngeluarin. Kalau mau boleh pesan. Nah. Bukan produk baru, produk lama, cuma nggak pernah aku keluarin gitu loh. Takutnya pusing nanti kan. Apalagi pemula-pemula yang baru ikut aku, mumetnya nggak ada, banyak bener kan. Gitu. Tapi kalau mau boleh, ya. Dalamnya cuma ada 4 materi mikroba aja kok. Tapi khusus untuk pemecah protein jadi asam amino. Khususon itu sama, ini juga belum dikasih nama sama aku. Ya. Kasih namanya proton aja ya. Betul. Mumetnya saya. Ya itulah uniknya di dunia teknologi. Okay. Dan mohon maaf, tadi aku udah singgung, banyak banget literatur yang padahal kebanyakan, mohon maaf ya, keliru. Ujung-ujungnya endingnya nggak sama. Yang aku khawatirkan apa coba? Kapok orang bikin, ya kan? Seujun aja, ilmu apa? Padahal salah. Apa aja? Di teknis. Bisa dipahami ya? Hati-hati. Ya. Oke, lanjutin deh. Jadi teknik kedua bisa pakai mikroba ya. Kalau mau nyoba mikrobanya nanti bisa kita siapin. Ya. Kalau sempat aku, kalau kan harus ngeracik dulu itu. Kalau isolatnya ada, tinggal digabung-gabung aja. Tapi itu khusus untuk pemecah asam amino. Apa untungnya?
Apa coba? Tempat makan. Kan. Kalau yang berpikir cerdas itu gini, you ngambil tempe, ya. Kalau you makan tempe goreng mentah, untuk kebutuhan angka gizi, lu butuhnya 400 gram per hari, baru mencukupi untuk kesehatan. Tapi kalau you pecahin dulu di luar, mentahnya kita pecahin, jadi asam amino esensial, lu hanya butuh 1/10-nya, cukup. Keren kan? Oh no aja lah. Kesimpulannya apa? Jadiin di luar, jangan di perut, ya kan? Jadi yang masuk udah jadi aja. Keren kan? Murah meriah. Oh, iya. Nanti malam itu bahas itu ya. Nanti malam lah. Nah, bonus aja itu nanti. Oke lanjut. Apa yang kedua tadi? Asam amino, terus bikin apa lagi? Prosesnya sama ya, 3 bulan ya. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau yang kedua seminggu 5 hari aja jadi kok. Kalau pakai mikroba, maka pakai mikroba. Tapi mikroba yang dari aku dulu. Bodoh. Cuma papayanya dihilangin, nanasnya dihilangin, ganti mikroba. Oke. Bahan semuanya sama. Semuanya nggak ada yang dirubah. Ya? Hah? Belum. Kalau jadi, ini berbicara jadi ya, seandainya jadi sempurna, 1 tangki itu hanya butuh 10 mili. Irit loh itu. 10 mili itu paling 1 sendok kan? Bukan 1 sendok tembok lah. Irit banget. Nah, kalau jadi tapi itu, kalau nggak jadi ya nggak tahu. Apa? Nanti dikasih tahu lah, ya kan. Kalau pakai mikroba 5 hari itu kalau yang dari aku, ada yang lain nggak ngerti bisa jadi 1 tahun 2 tahun walau alam itu kan. Jelas ya. Tapi kan membuat pengetahuan, jangan harus paham juga itu kan. Boleh. Ya. Coba buka di Mbah Google. Mikroba yang bisa menguraikan protein menjadi asam amino banyak bener itu. Permasalahannya mikrobanya yang kayak apa? Kualitasnya kayak apa? Pasti hasilnya nggak sama. Gitu. Tergantung yang difermentasinya apa maksudnya gitu. Oke. Dan tergantung mikrobanya apa, karena ada endingnya asam, ada yang manis, ada ending yang pahit juga macam-macam. Nanti kita bahas belakangan lah itu ya, unik gitu kan. Jelas ya? Oke, lanjutin dulu. Yang jelas setelahnya gini, bakteri yang keluarga lakto atau laktat itu pasti keluarnya asam. Bakteri yang keluarnya dari bacillus keluarnya kayak rum, kayak wine, kayak anggur, macam-macam. Nggak sama aja kayak mikroba. Kalau pengen tahu ya minimal belajar 4 tahun mikrobiologi baru paham. Rumit ya Pak. Aku aja butuh waktu 18 tahun untuk memahami itu. Nah, hasil buahnya sekarang berbuah, insya Allah benihnya bisa diturunkan M1 lah. Tapi bukan berarti ini buahnya udah gede-gede kita semprot, nggak bisa.